Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Muhammad bin Umar As-Sakaf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tempat lahir beliau adalah Hadramaut Yaman. Dan beliau meninggal hari Ahad tanggal 26 Agustus tahun 2012 Masehi atau 8 Syawal 1433 Hijriah di usia 99 tahun. Lalu beliau mempunyai gelar Al-Alamah atau ulama besar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak usia dini, beliau menimba ilmu agama di kota Seiyun, Hadramaut, Yaman. Beliau memulai dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar Al-Quran seperti tajwid dan hafalan, sebagaimana kebiasaan di lingkungan ilmiah Hadramaut. Selanjutnya beliau mendalami ilmu tafsir, fiqh khususnya mazhab Syafi'i, hadis, dan ilmu waris. Guru-gurunya antara lain 1. Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, seorang ahli tafsir ternama. 2. Habib Zain bin Umar As-Sakaf, yang merupakan pamannya. 3. Habib Hasan bin Ahmad As-Sakaf dan Salim bin Muhammad As-Sakaf, dari kalangan keluarganya yang juga ulama terkemuka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau dikenal luas sebagai ahli dalam ilmu faraid atau hukum waris Islam dan sering menjadi rujukan utama bagi para hakim dan kadi dalam menyelesaikan perkara-perkara warisan. Karena keahliannya, beliau juga diberi tanggung jawab dalam mengatur urusan keuangan masyarakat di wilayah Hafah Al-Hautah di kota Seiyun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau aktif mengajar, baik di institusi pendidikan formal maupun dalam halakoh-halakoh di masjid dan rumah-rumah. Bidang utama pengajarannya adalah tafsir dan hadis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau sempat melakukan perjalanan dakwah ke wilayah Afrika Timur dalam rangka mencari nafkah sekaligus menyebarkan Islam. Di sana beliau bertemu dan menjalin persahabatan dakwah dengan ulama besar, Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad rahimahullah, seorang dai dan mursyid tarekat dari keluarga Alawi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa bersama para ulama lainnya, beliau berkontribusi dalam membentuk berbagai inisiatif sosial keagamaan yang membantu para penuntut ilmu, menyebarkan nilai-nilai Islam, dan menolong masyarakat miskin serta yang membutuhkan. Inilah salah satu warisan beliau yang sangat dikenang oleh masyarakat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau wafat dalam usia 99 tahun pada hari Ahad, tanggal 26 Agustus tahun 2012 Masehi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa secara umum, Habib Muhammad bin Umar As-Sakaf dikenal sebagai ulama yang sangat dihormati, dan hingga kini hampir tidak ditemukan catatan resmi atau publikasi yang secara jelas mengkritik atau menyatakan pandangan negatif terhadap dirinya dalam konteks ilmiah maupun sosial. Namun, sebagaimana tokoh-tokoh ulama lainnya yang memiliki posisi strategis dan pengaruh besar di masyarakat, berikut ini beberapa potensi pandangan kritis atau negatif yang mungkin muncul dari sebagian kalangan. 1. Pandangan dari kalangan yang tidak menyukai tarekat atau sufisme. Sebagai seorang ulama sufi dari keturunan Alawi yang dikenal menganut pendekatan tasawuf moderat khususnya tarekat Alawiyah, beberapa kelompok yang anti-tasawuf atau yang mengusung pemurnian akidah seperti kelompok Wahabi atau Salafi tertentu, bisa saja
A. Menganggap pendekatannya terlalu longgar dalam masalah akidah. B. Mengkritik penghormatannya yang tinggi sebagai bentuk fanatisme nasab. 2. Kritik terhadap pendekatan sosial dan kompromis. Karena beliau dikenal sering menjadi penengah dan menyelesaikan konflik sosial secara damai, sebagian mungkin menganggap beliau A. Terlalu kompromal dan tidak cukup tegas terhadap pelanggaran hukum syariah. B. Memilih stabilitas sosial dibanding konfrontasi terhadap pelaku maksiat atau penyimpangan. 3. Persepsi eksklusivitas dalam lingkungan Alawi. Sebagian orang luar komunitas Hadrami mungkin mengkritik bahwa ulama-ulama seperti beliau A. Terlalu fokus pada jaringan keluarga sendiri elit religius keturunan Alawi, sehingga dakwah dan pengaruh sosialnya dianggap terbatas pada kalangan tertentu. B. Mewariskan tradisi keilmuan yang bersifat tertutup atau hanya diwariskan turun-temurun. 4. Kurangnya publikasi ilmiah modern. Beberapa kalangan akademik mungkin mengkritik A. Minimnya karya tulis beliau yang bisa diakses oleh dunia luar, sehingga pengaruh beliau lebih besar secara lokal dibanding internasional. B. Gaya pengajaran tradisional yang dinilai kurang adaptif dengan perkembangan pendidikan modern. Perlu dicatat bahwa semua pandangan negatif di atas bersifat dugaan umum yang mungkin pernah muncul, bukan tuduhan konkret, dan tidak didasarkan pada bukti spesifik tentang kesalahan personal atau penyimpangan yang dilakukan oleh beliau. Reputasinya secara umum tetap sangat positif di kalangan ulama, masyarakat Hadrami, dan para muridnya di berbagai negara. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.